Halo guys, David di sini dan saya mau ngomongin satu hal yang penting banget buat diinget penonton channel ini sama channel-channel lainnya, yaitu soal penipuan. Jadi tadi malam saya udah dapat email oleh salah satu penonton channel ini namanya Mas Firdaus Saputra. Di dalam emailnya itu dia nulisnya begini. Malam kan, gimana kabar HP Oppo saya yang A57 itu? Saya nggak ngerti apa maksud email itu pas pertama kali baca itu udah malam lagi kan jam 10-an. Nah, soalnya saya nggak pernah minjem atau beli HP sama penonton. Terus saya juga nggak ada rencana buat bikin video soal A57. Jadi, saya sama sekali nggak ngerti apa yang dia omongin. Jadi, saya balas saja buat nanyain maksudnya, lalu dibalasnya begini. Pas baca ini saya langsung curiga kalau udah ada penipuan dan saya langsung ngobrol sama Mas Firdausnya lewat telepon online biar komunikasinya cepet dan dia juga bisa pastiin kalau memang saya yang lagi ngomong sama dia bukan orang lain. Ya karena ngobrolnya pakai suara bukan teks kayak yang di chat Bukalapak yang dia dibujuk kayak gitu. Di akhir obrolan kami nyimpulin kalau Mas Firdaus memang udah ketipu dan yang saya hebatnya Mas Firdaus masih bisa ngobrol dengan suara yang nggak kelihatan panik. Saya salut sih biasanya orang yang udah ngalamin kejadian kayak gini biasanya panik banget. Saya udah minta izin sama dia juga soal video ini dan dia welcome banget sampai semua screenshotnya dikasih ke saya. Jadi ini jadi modusnya kayak gini, kira-kira kayak gini. Ini screenshot akun Bukalapak yang ngechat dia. Pertama-tama target yang diincer yaitu Mas Firdaus di chat lewat tempat dia jualan. Dia jualan HP second dia Oppo A57. Ya bisa lihat Tokopedia juga, bisa lihat Bukalapak juga, bisa lihat mana aja. Jadi bukan di salah satu tempat jualan doang. Si penipu ngenalin diri dia pakai akun nama Gadgetin kayak gini dan ngeklaim kalau dia mau pinjem atau minta HP yang dijual buat di unboxing sama di review. Tujuannya sih biar bikin toko korbannya jadi lebih populer sama laris kan. Ya kalau disebutin gitu orang pasti mikir wah pasti laris nih, padahal belum tentu. Nah pertama-tama saya mau ingetin ke Anda semua kalau saya em, kalau saya sama sekali nggak pernah ngaku-ngaku sebagai gadgetin waktu chat sama orang. Kayak contohnya kayak gini. Saya sama sekali nggak pernah nulis kayak gini. Saya gadgetin kan, itu saya justru sangat menghindari hal-hal kayak gitu. Dan sebisa mungkin bertindak kayak orang yang sama sekali nggak punya channel di YouTube. Biar orang perlakuin saya sama dan saya juga bisa perlakuin dia sebagai pelanggan atau penjual. Jadi nggak ada nggak ada perasaan nggak enak atau nggak apalah. Jadi ya di Tokopedia, di Bukalapak ya tujuan kita buat beli, buat jualan, bukan buat minta-minta gitu. Dan kalau ada orang yang nyadar kayak beberapa pembeli HP bekas di channel ini, kalau dia nyadar kalau dia lagi ngomong sama saya lagi jualan gitu, saya baru iyain. Saya baru bilang iya saya gadgetin tapi ya harganya ya nggak bisa kurang gitu ya, soalnya kan kita juga jualan. Kalau nggak ditanya saya siapa ya saya sama sekali nggak bakal bahas soal itu, apalagi perkenalin diri sebagai gadgetin. Ya terus kedua saya juga nggak bakal minta dipinjemin atau malah minta dikasih HP oleh penonton. Saya kenal kok sama orang yang kerja di Oppo, di Asus, di Samsung, di LG dan lainnya. Kalau saya minat buat bikin video sebuah HP, saya bakal hubungin dulu orang itu buat minjem barangnya. Kalau nggak dipinjemin ya udah kan, saya langsung beli sendiri pakai nama pribadi bukan gadgetin. Ya udah biasa kok, kadang dipinjemin kadang nggak, tapi yang pasti saya nggak pernah minjem sama penonton, apalagi minta dikasih. Ya kemarin-kemarin bahkan ada yang hubungin saya dan mau minjemin Samsung Galaxy Folder 2 lewat Twitter. Itu makasih banget, saya seneng banget ada penonton yang mau minjemin HP-nya buat saya. Tapi saya harus tolak karena pertama saya memang nggak sempat, terus kedua saya juga nggak mau repotin penonton. Jadi kalau ada orang yang kontak Anda pakai nama Gadgetin lah, pakai nama David lah, Anda udah harus curiga banget. Mas Firdausnya ada coba konfirmasi ke penipunya kalau dia memang
kalau dia itu memang saya dengan cara minta nomor HP yang bisa dihubungin. Mana ya? Di ini nih, ini nomor HP-nya, ini pasti udah nggak aktif, jadi nggak perlu di blur atau apa. Ya penipunya bilang kalau dia nggak bisa ditelepon karena sibuk banget ngurusin bisnis dan matiin HP-nya. Penipunya malah kirimin sesuatu yang dia bilang sebagai ID card-nya YouTuber kayak gini nih. Ini pertama-tama ini foto saya di Facebook udah 2 tahun lebih nggak saya ubah. Ini foto yang udah jadul banget. Ya, ada nama saya, ada nama gadgetinnya, ada emailnya yang selalu saya taruh di kolom deskripsi. Terus di sini kita bisa ngelihat ada beberapa hal yang salah, contohnya kayak ID Instagramnya Gadgetin harusnya yang bener itu pakai S, dan lainnya saya nggak mau kasih tahu, nanti info itu malah disalahgunain buat calon penipu yang lain. Ya pokoknya nggak ada yang namanya ASYI atau katanya itu Asosiasi YouTuber Indonesia, itu sama sekali nggak ada. Terus akhirnya Mas Firdaus percaya berkat kartu bohongan itu, dan dia jadi kirimin barangnya ke Bandung. Mas Firdausnya tinggalnya di Sukabumi. Tujuannya memang atas nama David sih, tapi ada ataunya. Ataunya itu ke saya coret soalnya mungkin nama palsu, mungkin nama temennya, kasihan kalau memang misalnya itu nama temennya, alamatnya juga saya coret. Dan yang terima tentu saja orang yang kedua ini ada nama saya, terus ada ataunya, size-nya dalam kurung Gadgetin. Jadi tentu bukan saya yang terima karena saya bukan tinggal di Bandung. Dan ya banyak banget data yang salah yang dikasih si penipu, tapi saya nggak perlu jelasin satu-satu lah. Intinya buat kalian semua yang dihubungin oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai David atau Gadgetin atau siapalah, apalagi tujuannya mau minjem atau minta HP, jangan dipeduliin, karena saya nggak pernah, dan sama sekali saya sama sekali nggak pernah kepikiran buat ngerepotin penonton. Itu ngapain juga kan? Misalnya ada masalah, saya juga nggak enak sama penontonnya, misalnya HP-nya rusak atau lecet, itu malah bikin tambah repot doang daripada beli yang baru. Kalau misalnya Anda dapat pesan kalau memang kayak meyakinkan banget, atau misalnya Anda menang giveaway, pastiin kalau ID yang kirim pesan itu memang ID Gadgetin beneran. Dan jangan semudah itu percaya, jangan percaya semudah itu juga. Bikin konfirmasi lagi, kayak cross check lagi, kayak mention Twitternya, tanyain beneran nggak ini, terus email aja ini beneran nggak, karena biasanya yang begituan nggak bener. Kalau ada giveaway menang, saya pasti ngepost buktinya di Instagram, ada screenshotnya, itu baru bener. Kalau nggak ada itu pokoknya jangan percaya. Pesan ini juga bukan cuma berlaku buat channel ini atau channel lain, tapi proses penipuan pada umumnya sih. Saya pernah ngobrol sama driver Grab, dan dia cerita kalau dia ditelepon orang yang mau kasih dia hadiah karena dia kepilih sebagai driver apalah gitu. Pas drivernya nelpon ke Grab katanya bukan, dan ya urusannya selesai gitu, nggak ada yang dirugiin, penipunya ngabisin waktu, dan ya nggak ada yang rugi. Jadi ya hati-hati aja. Saya harus ngucapin terima kasih sama Mas Firdaus karena dia bolehin saya bikin video ini buat cegah penonton lain kena masalah yang sama. Tujuan dia mau minjemin HP itu karena dia mau promosiin toko online-nya yang jualan baju muslim. Silakan mampir kalau mau, dan mungkin beli barangnya dari sana sekalian kalau memang minat, kalau memang mau beli bajunya gitu. Sekalian ngasih salam sama penonton Gadgetin, dukung dia juga. Tapi buat sekarang tokonya lagi tutup sih, dia bilang malah bakal dibuka lagi. Link tokonya udah saya taruh di bawah, rencananya juga AdSense dari video ini bakal saya transfer ke dia. Walaupun nggak banyak, tapi ya lumayan lah buat ngeringanin musibah dia. Ya kayaknya gitu aja dulu buat video mendadak kali ini. Abis ini saya bakal bikin video soal review Galaxy S8 yang dipakai buat nampilin screenshot prosesnya penipuan gini, sama nge-review HP Luna. Jadi pantengin aja terus channel ini, dan selalu ingat buat waspada sama kejahatan yang bisa datang tiba-tiba. Dan
Jangan mudah percaya pokoknya sama orang yang mau minjem, mau minta duit, mau minta HP, pokoknya jangan mudah percaya. Karena saya sendiri nggak pernah kepikiran sama yang begituan. Oke, thank you buat yang udah mantengin. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.